mereka kedudukannya sama, ternyata berbeda di mata Rasulullah SAW. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah laki-laki dewasa yang paling pertama kali beriman, menemani baginda Nabi SAW. Hartanya habis untuk mensupport dakwahnya Nabi SAW, dan beliau termasuk orang-orang yang membenarkan Nabi SAW, bahkan di saat yang lain mendustakan. Makanya gelarnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada lagi sahabat Nabi. Beliau masuk Islam setelah Islam itu sudah mulai terlihat jaya-jayanya. Beliau bernama Sayyiduna Abu Sufyan. Lalu ada lagi orang yang hidup dengan sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, tinggal satu kota bersama Nabi, tapi nggak mau beriman, namanya Abu Jahal. Bahkan ada pamannya Nabi sendiri, adik bapaknya Rasulullah SAW, dikatakan celaka dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu watab. Namanya siapa? Abu Lahab. Sama dalam nama, apakah sama dalam pahala? Ternyata Allah melihat siapa yang membersamai pada awal-awalnya. La yastawi, tidak pernah sama orang yang ikut babat alas dengan orang yang sudah datang ketika berjaya, apalagi mereka-mereka yang berusaha menjatuhkan baginda Nabi SAW. Bahkan di hati Nabi pun sahabat-sahabat itu ada kedudukannya. Buktinya pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cinta? Lalu Rasulullah jawab, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu laki-laki ini yang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, bukan dari kalangan istri Anda, tapi dari kalangan laki-laki dewasa, sahabat-sahabat Anda. Lalu apa kata Nabi SAW? Laki-laki yang paling aku cintai yang pertama adalah Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya bunda kita, Bunda Aisyah istri Rasulullah, adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu yang mertua Nabi, ya sahabat Nabi. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, setelah Sayyidina Abu Bakar, siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling beliau cinta dari kalangan laki-laki dewasa adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ditanya lagi, setelah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Umar, lalu yang ketiga siapa ya Rasulullah? Yang ketiga Nabi jawab, yang aku cintai berikutnya adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Setelah 3 kali dijawab, lalu beliau mengatakan, saya tidak berani bertanya lagi karena saya takut namaku disebut yang paling akhir. Ada kedudukan-kedudukan ya jemaah. Kenapa? Kok punya kedudukan-kedudukan? Bukan membeda-bedakan. Karena sahabat Nabi semuanya diridhoi Allah. Tapi ini bentuk apresiasi pada sesiapa yang ikut serta babat alas dalam setiap episode kebaikan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak pernah sama orang-orang yang cuma duduk-duduk aja nonton sama orang yang mujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Kalau cuma duduk-duduk aja nonton namanya penonton. Kalau mujahid itu namanya pemain. Orang tuh terbagi 2, ada yang penonton, ada yang pemain. Ketambahan satu lagi 3, satu lagi namanya komentator. Hidup kita yang jalanin, orang lain yang ngeliatin, kadang-kadang banyak yang komentarin. Coba pas bapak-bapak main bola atau pas nonton bola, terutama kalau pas nonton bola, terutama ketika klub kesayangannya yang sedang ia tonton, mestinya betul,
harusnya oper ke sini, harusnya. Kita udah kayak yang paling bisa banget main jemaah. Kita udah kayak yang paling jago banget di seluruh dunia ini. Bahkan Cristiano Ronaldo kita bilang, gimana tuh Cristiano Ronaldo? Padahal kita kalau diadu sama Cristiano Ronaldo, skillnya nggak ada seujung kukunya mungkin jemaah. Jauh bagaikan langit dan sumur bor. Tapi kadang-kadang kita itu merasa jadi penonton tuh berhak mengomentari apapun. Ya kadang begitu jemaah. Yang paling bagus ternyata bukan menjadi penonton. Yang paling bagus ternyata menjadi pemain yang ikut andil dalam setiap episode kebaikan. Apa yang jamaah lihat dari kebaikan, ambil, ikut andil. Jangan dibiarkan dia lewat berlalu begitu saja tanpa ada peran kita di dalamnya. Apa yang kita mampukan, lakukan. Karena tidak pernah sama. Orang-orang yang meramaikan pada awal-awalnya, lalu dengan yang datang kemudian tuh gak pernah sama. Orang yang ikut menitipkan pada saat awal-awalnya dengan orang yang sudah sangat banyak lalu kemudian menitipkan tidak pernah sama. Maka sebelum jamaah yang dirahmati Allah, semakin dan semakin seperti bola salju itu ibaratnya semakin membesar bolanya, maka ambil kesempatan ikut andil dalam kebaikan. Minimal Anda mendoakan, ya Allah mudahkan. Ada yang baik di sana, doakan. Ada yang baik di sini, doakan. Ikut peran. Kalau jamaah mengetahui besaran pahala orang-orang yang ikut babat alas, jamaah pasti mau menaruh saham terbaik di sana. Baik saham doa, baik saham harta, baik saham ilmu, ataupun saham yang lain. Karena jamaah tahu besaran pahalanya. Jamaah ngasih. Ternyata jadi dengan pertolongan Allah, dipakai tempat itu sebagai sarana prasarana untuk berbuat kebaikan, entah itu sholat, entah itu ngaji, entah itu SD, entah itu apapun itu, terus ngalir pahalanya. Ikut andillah jamaah. Karena rugi dalam ayat ini, rugi kalau cuma duduk-duduk doang ngelihat, duduk-duduk doang nonton, duduk-duduk doang nggak ngapa-ngapain, itu rugi banget. Yang ayat ini Allah inginkan kepada kita dari ayat ini adalah agar kita menjadi al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, bukan yang malah bermain, bukan yang malah berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, membiarkan gagasan yang hebat berada pada jiwa yang pemalas. Teman-teman tulis di kolom komentar, jangan biarkan gagasan yang hebat, ide yang cemerlang tertawan di tubuh yang pemalas. Idenya cemerlang, gagasannya gemilang, tapi yang membuat ide cemerlang itu gak jadi apa-apa, gagasan yang gemilang itu stuck di tempat dan gak jadi apa-apa, adalah satu, dia tertawan di tubuh yang pemalas. Maka udah pasti pemalas gak akan pernah jadi apapun. Ya jadinya pemalas toh. Jangan malas, berjuang, ikut andil jemaah. Tidak boleh diam-diam aja, tapi kita harus ikut dalam setiap kebaikan. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah sama antara mukmin yang duduk dengan yang ikut berperang, tidak sama. Berkenaan dengan perang Badar dan orang-orang keluar pada perang Badar, ketika terjadi peperangan Badar, Abu Ahmad bin Jahsy dan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami berdua buta matanya, apakah kami mendapat keringanan? Lalu kata Nabi SAW, engkau mendapatkan uzur syar'i. Karena buta, maka beliau tidak ikut berjihad, dan itu uzur syar'i, dan itu dibolehkan. Maka hal ini jadi perhatian bagi sesiapa jamaah yang tidak memiliki uzur syar'i, maka hendaklah ia ikut berjuang, kecuali mereka-mereka yang
beruzur syar'i. Di antaranya adalah yang matanya buta, yang pincang, yang sakit, sehingga kedudukan mereka disamakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita lihat lagi ayatnya selanjutnya. Di pertengahan ayat 95 An-Nisa. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Sesungguhnya kalian itu harus berjihad, berjuang. Ini pelajaran nomor 2. Berjihadlah, berjuanglah bi amwalihim wa anfusihim. Yang pertama, dengan harta dulu atau dengan nyawa dulu? Jihad dengan harta dulu atau dengan nyawa dulu? Nyawa atau harta? Nyawa atau harta? Coba dilihat ayatnya. Bi amwalihim wa anfusihim. Hendaknya kalian semua berjihad. Yang pertama, bi amwalihim, dengan harta. Ternyata kita berjihad itu bukan dengan nyawa dulu, jemaah. Bukan dengan nyawa dulu. Jihad itu bi amwalihim. Yang disebut semua ayat menyebutkan bi amwalihim. Berjihadlah dengan harta. Wa anfusihim. Kemudian dengan nyawa. Jadi yang namanya berjuang itu belum dulu dengan nyawa. Yang namanya berjuang itu dia ternyata dengan harta. Makanya menjadi penting ketika ada harta, walaupun 100 perak yang beliau keluarkan, tapi niat lillahi ta'ala, ibtigha'a mardatillah, Allah ridho sama beliau, Allah jadikan harta 100 perak itu berkembang besar. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Walaupun 100 perak, walaupun 1000 perak, walaupun 5000 perak, diniatkan karena Allah, sudah masuk dalam kategori berjihad. Dengan apa dulu berjihad? Harta. Baru setelah harta dengan pentingnya peran harta. Makanya gak boleh anti juga. Gak boleh kita anti juga dengan harta. Karena bagaimanapun ada peran harta dalam jihad. Waktu Rasulullah perang Tabuk, ini ada cerita, kisah nyata. Jamaah bisa selengkapnya menyimak kembali dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga. Waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW memflorkan informasi jariah kepada para sahabat. Ayo, siapa yang mau nyumbang silahkan. Sahabat datang berbondong-bondong, ada yang membawa segenggam kurma, ada yang membawa satu karung, ada yang membawa belasan dinar, ada yang membawa ribuan dinar, dan ada yang membawa belasan ribu dinar. Datang terus kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, saya bawa 960 unta terbaik, plus pelana-pelana untanya, plus perbekalan untuk beberapa bulan ke depan. Dan saya datangkan lagi 40 kuda perang terbaik, plus pelana kudanya, plus perbekalan untuk beberapa bulan ke depan ketika para mujahid sedang berjihad. Yang satu kuda, satu unta harganya kurang lebih sekitaran kalau hari ini 1 M. Kali disedekahkan 1000 ekor. 1 M
kali 1000 ekor. Berapa sedekahnya Utsman bin Affan? 1 T. Lalu diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan datang kepada Nabi SAW membawa 11.000 dinar. 1 dinar 4 juta. Lebih bahkan hari ini. Kalau 11.000 dinar kali 4 juta, maka beliau belum selesai di 1 T sedekahnya Sayyidina Utsman. 1 T plus 44 miliar disedekahkan untuk menolong agama Allah. Peran harta gak bisa dipandang sepele. Zaman Nabi pernah ada riba, tapi karena peran hartanya Sayyidina Utsman dan juga diantaranya hartanya Rasulullah SAW, hartanya Bunda Khadijah, luar biasa ternyata jemaah. Peran harta bisa melindungi umat dari jerat-jerat riba. Kuat ternyata peran harta itu. Peran harta bisa menaklukkan kota Mekah. Makanya ada kisah di tahun 8 Hijriah, kisah Fathul Mekah, proses penaklukan kota Mekah. Salah satunya juga ada peran harta di dalamnya. Bahwa berjihad itu nomor 2, hikmahnya jihad adalah dengan 2 peran. Yang pertama peran harta dulu, baru setelah harta peran nyawa. Bi amwalihim wa usihim, dengan harta, lalu kemudian dengan nyawa. Serahkan harta terbaik dulu. Mbah Yai kita dulu luar biasa jemaah. Pondoknya kalau dilihat sekarang ya barokah. Tapi tahu nggak kita pengorbanannya dulu kayak apa? Di Jogja ada pondok besar, luar biasa besar. Beliau bangun lagi pondok besar lagi di Sedayu Bantul, namanya Mu'alimin Jogja. Kami mondok di sana 6 tahun, punyanya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan. Tahu nggak kita dulu Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan santrinya berawal dari 3 santrinya jemaah. Nambah 4, nambah 5, sampai sekarang santrinya di pondoknya Mbah Yai Dahlan ribuan jemaah. Yarhamukillah. Tahu nggak kita perjuangan dulu Mbah Yai Dahlan, bahwa beliau sampai menjual perabotan rumahnya supaya bisa tetap ngajar, beli kapur. Hadirin, ini ya, kalau zaman ini mungkin bukan untuk beli kapur ya jemaah, untuk beli paket data. Lah kan zamannya udah beda tuh jemaah. Zaman yang Mbah Yai Dahlan belinya beli kapur. Kalau sekarang mungkin belinya beli paket data, beli kitab. Tapi itulah berjuang dengan harta. Setelah berapa tahun itu baru terus kemudian Allah titipkan makin dan makin dan makin luas manfaatnya. Padahal yang beliau pelajari 1 tok. Ada banyak, tapi yang paling rutin sampai muridnya nanya, Mbah Yai, kita kok baca Al-Ma'un terus Mbah Yai, ini nggak selesai, sampai kapan Mbah Yai selesai? Mbah Yai Dahlan terus kemudian bilang, lah kamu sudah ngamalin belum? Belum Mbah Yai. Ya sudah, kita nggak akan pindah kitab, nggak akan rubah ayat, nggak akan ganti surat sebelum diamalkan. Lah kalau surah Al-Ma'un aja jadi pondok, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, boarding school, pondok pesantren, universitas, rumah sakit, panti-panti. 1 surah loh bisa begitu hadirin, dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Apakah itu semua hanya peran dengan nyawa? Tentu di awalnya sebelum nyawa beliau berperan harta. Mbah Yai Dahlan datang ke seseorang pengrajin meja. Mbah Yai Dahlan bilang, coba tolong buatkan saya meja sama kursi. Lo buat apa Mbah Yai? Buat biar pada ngaji, sekolah. Akhirnya dibuatkan meja, kursi. Apakah itu gratisan? Enggak.
dijual termos rumahnya, gelas, piring dalam rumahnya, ada perabotan, lalu terus kemudian dibelikan untuk siswa-siswi yang belajar pada hari itu. Nama sekolahnya sekarang Muallimin Jogja, nama dulunya Kwek School, karena pada hari itu adalah pada zaman Belanda. Dulu nama Muallimin Jogja itu namanya Kwek School. Waktu berjalan jemaah, ternyata Allah berikan taufik, selama kebaikan yang dituju, Allah yang menjadi sponsor utama kebaikan-kebaikan itu. Maka kita juga harus yuk jemaah, ayo kita berjihad, bukan cuma dengan nyawa, tapi yang paling peran utama ternyata dalam sebutan Al-Quran adalah bi amwalihim wa anfusihim. Pertama yang disebut itu ya harta dulu, sebelum dengan jiwa atau nyawa. Itulah peran harta. Maka hayo jemaah, kalau ada kebaikan yang bisa diupayakan, lakukan. Kalau hari ini kita menerima, nggak apa-apa. Lawang itu hadiah buat kita bareng-bareng kok. Ada hadiah, alhamdulillah. Tapi nanti pelan-pelan jamaah, latih sama-sama diri kita, termasuk saya jamaah. Ayo kita bareng-bareng latihan. Tangannya sesekali ya di bawah, pernah kita menerima hadiah, tapi nanti juga pernah juga kita memberi. Tangannya di atas. Saya nggak punya apa-apa, 100 gelo, ya nek 100 gelo punya, nggak apa-apa. Lah saya nggak punya 100 kilo, nek 25 perak, lu nggak apa-apa jemaah, cemplungin aja, niat karena Allah. Allah tahu nggak sesiapa yang dia memang punyanya cuma 100 rupiah mentok? Allah tahu. Allah tahu semuanya. Berjuang untuk agama Allah, bukan untuk siapa-siapa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri siapa? Diri sendiri, bukan orang lain, bukan pihak lain, bukan siapapun, tapi untuk kita bersama-sama. Ikutlah dimanapun jamaah tinggal, ikut andillah. Di Seribit lagi bangun TPQ, lagi bangun sesuatu, ikut andil. Masjid ikut andil. Masjid Maf kemarin ngirim beberapa truk pasir, dump truk untuk pembangunan di Seribit. Ikut andil, kita ikut andil, ayo bareng-bareng. Bismillah, jamaah di Seribit lagi bangun TPQ, lagi bangun sesuatu, ikut andil. Kami ikut andil. Lah saya nggak bisa bangun saya nggak bisa membangun sampai tinggi, saya cuma bisanya nyumbang setengah sak semen. Satu saknya 70.000, setengah saknya 35.000. Ikut andil. Lo eman-eman lo jemaah, itu mah pasti jadi jemaah, mbok merempok pasti jadi. Tapi kalau jemaah nggak ikut, rugi. Lawang masjid ini didiemin aja pasti insya Allah jadi. Lawang ini rumahnya Allah jemaah. Afdolul bilad fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjidnya Allah, milik Allah. Masjid milik Allah, bukan sekelompok, bukan satu ini satu itu, bukan. Masjid miliknya Allah. Didiemin, Allah yang akan menjadikan. Ini miliknya Allah. Tugas kita ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Tapi rugi kalau sampai jadi udah selesai kita nggak ada saham di dalamnya, nggak ikut harta di dalamnya. Ruginya di siapa? Kita sendiri, nggak ikut. Yang untung siapa? Yang untung adalah beliau yang sudah sejak babat alas, bahkan pada saat pembebasan lahannya sudah ikut andil. Wah itu bablas pahalanya, ngocor terus jemaah. Makanya Allah berfirman, berjihadlah bi amwalihim wa anfusihim.
Hartamu itu loh, ajakan jihad. Makanya motor dipakai buat ngaji, biar nanti pas motornya bersaksi, keterangannya yang enggak jalan-jalan terus. Motor kemana? Pasar Kretek. Motor bawa kemana? Pasar Binangun. Motor pakai kemana? Rita. Motor pakai kemana? Jalan-jalan neng alun-alun. Sampai-sampai ditanya, lah ini motor nggak ada apa keterangannya ke masjid? Ada. Sekali dan terakhir. Untuk apa? Mensolatkan jenazahnya. Sayang toh jemaah, motor ya dibawa ngaji. Itu namanya menunggangi harta untuk ikut serta berjihad di jalan Allah. Berjihad. Subuh-subuh ini lagi berjihad jemaah. Ngaji itu yo jihad. Live streaming itu yo jihad. Nyatet itu loh yo jihad jemaah. Jamaah nanti sama-sama pulang mensyiarkan sama yang lain, diajakin ya jamaah tetangga-tetangganya, ibu nek pulang nanti insya Allah ada hadiah. Ini hadiah buat kita bareng-bareng. Lawang saya juga dapat hadiah itu buat kita bareng-bareng. Nanti pelan-pelan alhamdulillah dapat hadiah, datang lagi sesekali, saya tak nitip 500 perak, 1000 perak. Latihan tangan kita gantian. Kita sesekali nerima, sesekali juga kita memberi. Berjihad dengan apa yang pertama? Harta. Yang kedua dengan nyawa. Jadi yang paling utama jihad itu dengan harta. Libatkan hartanya. Bawa buat ngaji, pakai sodakoh. Itu libatkan harta jemaah. Apalagi hari Jumat. Tidak sama sedekah di hari Jumat dengan hari-hari yang lain, karena hari Jumat sayyidul ayyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala lakumul 'idan yaumul jum'ah. Dijadikan untuk kalian adalah hari raya Id pekanan. Hari raya Id pekanan kita adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat hari spesial. Sedekah di hari Jumat sedekahnya nggak sama daripada sedekah di hari lain, karena sedekah ini sedekah yang spesial. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan Allah menjanjikan, nomor 3, Allah janjikan sesiapa yang jihad dengan harta kemudian dengan raganya, Allah janjikan dengan syurganya Allah. Wa kullan wa'adallahul husna. Allah pastikan Allah akan memberi pahala yang besar buat dia. Pahala besar itu adalah syurganya Allah. Saya saran buat diri saya dan buat jamaah semua, pokoknya kalau jamaah ngelihat ada musola kok doyong, taruh di situ. Berapapun uang yang jenengan punya, taruh. Kalau pokok jamaah melihat ada musola kok doyong, masjidnya kok mau roboh, terus kemudian dibangun, ikut walaupun cuma 500 rupiah atau 1000 perak, pokoknya ikut jemaah. Pokoknya kalau ada kebaikan, entah bangun TPQ, entah bangun TPA, ikut. Nanti kalau ada orang punya gagasan lebih bagus lagi, ada apa, ikut. Ada orang yang mau membuka puasa kan, pokoknya jangan ada kesempatan amal soleh kecuali jamaah ada saham di sana jamaah. Saham itu apa toh? Pokoknya ada tanaman di situ, nanem. Walaupun cuma 1000 rupiah, nggak berat. Semua kita bisa insya Allah, betul? Terlalu berat Ustadz, 100 perak, yang penting nanem. Gak ada yang ngecilin orang yang benar-benar datang ingin cari ridhonya Allah. Walaupun 100 perak, ikut jamaah. Karena rugi nanti kalau kita gak ikut. Di antara yang Nabi sabdakan, sesiapa yang memfasilitasi kebaikan, dia akan panen pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini kan berulang-ulang hadis riwayat Imam Ahmad. Mandalla 1, 2, 3. Mandalla alal khairi kafa'ilihi. Mandalla alal khairi kafa'ilihi. Mandalla
alal khairi kafa'ilihi. Dirampungin, saya ulang, jamaah ulangnya sempurna sampai selesai. Man dalla alal khairi kafa'ilihi. 1, 2, 3. Langsung hafal ya, wajar ya mah. Nek langsung hafal yo, biasanya itu mungkin yang luar biasa ingatannya. Mandalla alal khairi kafailihi. Sabda Nabi, siapa-siapa orang yang memfasilitasi kebaikan. Ada yang baik, ikut. Bangun musola yang doyong, ikut. Seribit lagi buat TPQ, ikut. Iya, ada pokoknya ada yang baik-baik, peluang yang baik-baik, ikut semampunya. Jangan juga dipaksa jamaah, pokoknya wajib harus sekian. Yo jangan memberatkan, kasihan. Semampunya. Karena Rasulullah SAW nggak pernah maksa. Rasul SAW bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah, buat baik kalian dalam ketaatan kepada Allah, mastata'tum, semampunya. Jangan dipaksa. Berapapun yang penting ikut. Karena sabda Nabi, mandalla, siapa yang memfasilitasi, menunjukkan alal khair, pada satu kebaikan, apapun jenis kebaikannya, asalkan Allah ridho terhadap kebaikan itu dan bukan dalam penyimpangan syariat, kafailihi, maka dia akan dapat pahala seperti yang melakukan. Kita besok gak ada. Wafat saya, wafat kita, berpulang meninggalkan dunia, tapi tetap sayup-sayup terdengar dari jam 7:30 sampai jam 12:30 siang. Mulai sayup-sayup anak-anak kecil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau udah dikubur jamaah. Tapi dalam kuburnya nanti cengkling, masuk transferan pahala. Cengkling, masuk lagi pahala. Loh ya Allah, cengkling. Lah kok banyak? Dari santri-santri penghafal Quran yang dulu kamu titip bangunan TPA, TPQ, kelas-kelas, masjid-masjidnya, kamu ikut naruh sumbanganmu di sana, itu jadi pahala jariah untukmu. Kata Nabi gitu toh. Idza matal insan in qata amalu illa min salas. Besok kita wafat, meninggal semuanya, in qata, semuanya terputus, illa kecuali min salas, dari 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu apa ya? Harus anak kandung. 5 kata ulama. Anak kandung ini yang paling prioritas. Anak angkat, anak tiri, anaknya orang yang kita didik atau murid. Yang kelima, pihak lain yang tidak kenal kita tapi setiap waktu menggunakan fasilitas kita, berbuat baik karena dulu kita pernah bangunkan. Itu ngalir deras jariah buat kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad untuk agama Allah, yang pertama dengan harta, baru yang kemudian yang kedua dengan nyawa. Ikut andil, ikut jemaah. Jangan gak ikut. Eman. Yang rugi siapa hadirin kalau gak ikut? Diri kita sendiri. Dan pahalanya nomor 3, Allah ganjar buat mereka yang punya kebaikan, ikut andil dalam kebaikan, Allah ganjar dengan syurganya Allah. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qaidin ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang
orang-orang yang jihad, juang sungguh-sungguh untuk menolong agama Allah dengan mereka yang cuma jadi penonton, duduk-duduk tok, ajran azima. Allah kasih pahala yang besar. Maka milih jadi penonton apa jadi pemain? Pemain atau komentator? Ikut jadi pemain. Jangan nonton tok, ikut jadi pemain. Jangan cuma komentar tok, ikut jadi pemain. Jamaah nanti lagi panen, alhamdulillah lah kok panenannya banyak, turah-turah. Bawa ke sini sekarung, 2 karung. Hari Jumat, saya tak nitip nggih Mbak, ini baru panen jagung, saya tak nitip sekarung, 2 karung. Titip aja jemaah. Ini ada minum. Bismillah, kalau diminum, air ini masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh, ada yang jadi bagian dari tubuh, ada yang menjadi daging karena nanti makanan kita diolah, salah satu bantuannya itu aspeknya air. Ada yang jadi darah, dari sinilah jadi energi. Energi ini bisa pakai beramal saleh. Maka kalau kita minum, ngasih makan orang, minum orang, insya Allah beliau beramal saleh, kita panen pahalanya. Ini keutamaan kalau orang ikut berjihad dengan mereka yang cuma jadi penonton. Beda derajatnya, beda pahalanya. Ayat 96, yaitu beberapa derajat daripada serta rahmat daripada Allah. Maksudnya orang yang ikut berjihad Allah tinggikan derajat, orang yang ikut berjihad Allah muliakan beberapa derajat, dan dapat ampunan Allah dan dapat rahmatnya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 97, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, kenapa kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, lah bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi yang lain? Maka orang-orang itu tempatnya di nerakanya Allah, dan mereka adalah orang-orang zalim. Mereka seburuk-buruk tempat kembali, Jahannam seburuk-buruk tempat kembali mereka. Wal'iyazubillahi min dzalik. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itulah mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ada orang playing victim. Loh, saya ini tertindas lah, padahal dia yang sering berbuat zalim. Loh, saya ini korban dizolimi lah, padahal dia sendiri yang berbuat zalim. Nih ada orang-orang yang kadang modelan seperti itu, merasa tertindas padahal dialah pelaku kezaliman yang paling besar. Kalau playing victim gini, Allah tahu atau enggak jamaah? Tahu, Allah tahu mana yang benar korban, mana yang playing victim. Playing victim itu yang pura-pura jadi korban. Tapi kalau beneran terzalimi dia, lalu mohon ampun dia, beneran korban, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Allah ampuni dengan sebaik-baik pengampunan. Dah jemaah, pokoknya mulai hari ini, besok, lusa, seterusnya, ayo sama-sama saling mengingatkan. Pelan-pelan selama ini alhamdulillah kita sudah dapat rezeki yang lebih, ikut. Kalau belum, insya Allah ya Allah lapangkan rezeki semua jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih. Rezekinya lapang, rezekinya barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan sampai kiamat makin salih salihah. Kapan waktu tangannya mudah untuk sedekah. Ini mah soalan waktu jamaah. Ibu hari ini belum punya, besok bisa punya. Ibu hari ini qadarullah berjuang, besok anaknya sukses. Anak-anaknya ibu insya Allah sukses jadi orang semua. Doa-doa yang sama bapak-bapak pun demikian, anak-anaknya sukses jadi orang semua. Itu kan barokahnya seorang ibu yang tulus.
Ngaji ya ngaji, sholat ya sholat, sodako ya sodako semampunya. Pokoknya kalau hidup kita baik, insya Allah Allah pun memberi yang lebih baik. Mungkin baiknya itu bukan terus harta ya jemaah, tapi baiknya tuh anaknya ya solihah semua. Itu udah kebaikan loh jemaah. Nah karena ada harta-harta yang dicari tidak barokah, anak-anaknya tiba-tiba masuk penjara, anak-anaknya kasus, karena rezekinya nggak barokah. Makanya uang nih ya banyak ya alhamdulillah, tapi yang jauh lebih penting belum banyak. Maksudnya banyak itu ya alhamdulillah, tapi yang lebih penting sebelum banyak adalah barokah. Harta banyak alhamdulillah, tapi yang lebih penting dari sekedar banyak adalah barokah. Kejar barokahnya harta ya jemaah. Lebih baik 1 miliar berkah daripada 1 juta kurang berkah, betul? 1 miliar berkah daripada 1 juta tidak berkah. Lawang kita aneh-aneh sih jemaah. Mending mana 1 juta barokah atau 1 miliar tidak barokah? Yo mending 1 miliar barokah. Kan boleh. Seseorang itu minta terus sama Allah yang berkahnya itu loh yang diminta, berkah. Harta itu kalau berkah insya Allah. Tapi sekali lagi jemaah, sekali lagi tidak serta-merta dipukul rata. Wah anaknya dugal pasti hartanya nggak berkah. Yo enggak. Nabi Nuh anaknya yang dugal jemaah, beli ngepol anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh Kan'an ya durhaka juga. Apa ya berarti kita tuduh Nabi Nuh hartanya nggak berkah? Ya kan enggak. Tapi itu berlaku secara umum. Harta kalau barokah menimbulkan ketentraman dalam jiwa. Harta kalau barokah insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harta tuh kalau berkah cirinya 3. 1, kalau banyak tidak memudaratkan. 2, kalau sedikit tetap membuat kita bersyukur. 3, harta kalau berkah membuat pemiliknya makin dekat dengan Allah. Itu barokah. Nah sekarang dicek, kalau ada uang malah ribut suami istri, lah itu PR tuh berarti. Ada uang kok malah ribut. Waktu masih ngontrak nggak ada uang, makan cuma 1 porsi. Dengan romantis dia bilang, sayang aku baru bisa beli nasi gorengnya 1 porsi. Istrinya menjawab, nggak apa-apa suamiku sayang, yang penting makannya berdua sama kamu. Lah yang gini-gini ini deh jamaah barokah. Lah sekarang kok makin punya harta ribut, marahan, lempar-lemparan piring, otot-ototan. Nah itu PR. Boleh jadi hartanya kurang barokah. Yuk, makanya barokah itu banyak tidak memudaratkan, sedikit tidak membuat lupa bersyukur. Dan harta yang ketiga kalau barokah itu mendekatkan kita kepada Allah. Yuk cari yang barokah. Karena barokah itu ziyadatul khair, makin nambah kebaikannya. Begitu ya jemaah. Kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu-ibu, monggo. Yang paling rajin, sergap datang dari jam 2 pagi nih ibu-ibu semua. Masya Allah. 2:30 udah kresek jalan. Saya lihat itu, wah luar biasa nih ibu. Jam 2:30 udah pada berangkat ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak nanya? Saking fahamnya luar biasa. Pak Waluyo, ada pertanyaan Pak Waluyo? Oh, memberi kesempatan yang lain. Monggo yang lain ada pertanyaan? Silahkan.
Alhamdulillah. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah, sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan saleh salihah, istiqomah, wafatnya di Mekah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.